Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi bab 1 dan bab 2. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang sistem informasi komputer. Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengelola, menggunakan, serta memahami ilmu tentang sistem informasi. Terdapat 3 submateri yang akan kita bahas pada bab kali ini. Yang pertama ada sejarah sistem informasi, yang kedua ada arsitektur sistem informasi, dan yang terakhir ada sistem informasi atau sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 Sistem Informasi Komputer mengenai sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi. Sejak zaman purba, manusia berhitung dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan menggunakan jari tangan. Alat menghitung abakus ditemukan di Cina pada 3000 tahun yang lalu dan terkenal di Eropa. Alat ini bahkan masih digunakan hingga saat ini. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, abakus berubah menjadi komputer karena tidak lagi mampu menangani perhitungan manusia. Pada tahun 1930, ketika perkembangan masyarakat yang makin kompleks diiringi dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat, awal komputer dengan konsep modern seperti saat ini dimulai. Sejak awal, komputer hanya digunakan untuk menghitung. Sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pemesanan pesawat terbang. Dipergunakan pada biro perjalanan untuk melayani pembelian atau pemesanan tiket. Yang kedua ada sistem penanganan penjualan kredit kendaraan bermotor. Dipergunakan untuk melakukan pemantauan hutang pelanggan. Yang ketiga ada sistem biometrik yang dapat melakukan pencegahan terhadap orang yang tidak berwenang memasuki rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara melakukan analisis terhadap sidik jari atau retina mata. Yang keempat ada sistem POS atau point of sale yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Yang kelima ada sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar pada jembatan rel kereta api. Keenam ada sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. Yang ketujuh ada sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis pengantar aplikasi komputer 4 atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Yang terakhir ada sistem pertukaran data elektronis, Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. Poin kedua, mengerti arsitektur sistem informasi. Sebuah proses pemetaan rencana akan kebutuhan-kebutuhan informasi disebut sebagai arsitektur informasi atau arsitektur teknologi informasi atau arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur ini mengacu pada sebuah desain atau rancangan yang memuat gambaran maupun deskripsi yang lengkap mengenai struktur dari sebuah sistem informasi. Arsitektur informasi menggunakan arsitektur teknologi yang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tersentralisasi atau centralized, desentralisasi atau decentralized, dan clean atau server. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini berkembang sejak 1960-an dengan mainframe sebagai hal yang utama. Mainframe itu sendiri adalah komputer yang memiliki ukuran yang besar dan bertujuan untuk memproses data yang juga memiliki ukuran besar. Yang kedua, arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi disebut sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer
Pada poin ketiga, bahas tentang mengerti sistem operasi. Mengerti sistem operasi komputer merupakan sebuah perangkat lunak yang terhubung dengan program dan terkoordinasi dari aktivasi sistem komputer. Sistem operasi yang juga digunakan untuk melakukan kontrol terhadap input atau output perangkat, melakukan penyimpanan, melakukan manajemen data, menerjemahkan bahasa, serta memberikan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan hardware. Adapun fungsi dasar dari sistem operasi adalah terbagi menjadi beberapa bagian, yang diantaranya pada poin A, penjadwalan dan tugas. Dengan fungsi ini, pelaksanaan tugas pengguna komputer diurutkan dan disesuaikan dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. B. Pengelolaan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, misalnya dalam hal penyimpanan hasil kerja para pengguna komputer atau user, serta pembuatan jenis program yang berbeda. C. Menjaga keamanan sistem. Pengembangan sistem operasi dilakukan dengan menambahkan password pada awal dijalankan sistem operasi tersebut seperti Unix atau Linux dan Windows NT. Dengan cara ini diidentifikasikan siapa yang menggunakan komputer, apakah itu user biasa, supervisor, administrator, atau lainnya. Jika password tidak ditemukan, pengguna tersebut tidak terdaftar dalam sistem operasi dan dapat menggunakannya. Memfasilitasi pembagian sumber daya yang dapat digunakan oleh lebih dari satu user atau satu pengguna. Fungsi ini memudahkan pengguna komputer untuk berkode lebih dari satu, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan. Penyimpanan catatan pemakaian. Fungsi ini memungkinkan perangkat untuk mengetahui berapa lama orang menggunakan komputer. Ini bukan untuk mencegah komputer diakses oleh orang. Demikian untuk mencegah komputer digunakan oleh orang yang tidak memiliki akses dan memastikan bahwa penggunaan dapat dikontrol dengan baik oleh departemen yang bertanggung jawab. F. Menangani interrupt. Interrupt tersebut merupakan sebuah teknik yang dipergunakan oleh sistem operasi untuk melakukan penundaan sementara sebuah proses dari suatu program. Dengan menjalankan teknik ini, maka komputer akan mengetahui kapan ia diam dan kapan ia akan bekerja. Dan di antara macam-macam sistem operasi adalah DOS, Disk Operation System. MS-DOS merupakan singkatan dari kata Microsoft Disk Operation System, yang merupakan operasi yang saat ini baik dipergunakan pada komputer IBM PC maupun komputer lain yang kompatibel. DOS merupakan sistem yang sangat penting dalam berkembangnya sistem operasi karena DOS merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah sistem operasi. Berikut langkah-langkah mengaktifkan sistem DOS. Klik tombol Start daripada menu Run, kemudian akan muncul pada kotak Open, ketikkan komen CMD pada text box, kemudian klik OK dan akan muncul. Ada untuk sistem DOS yang sudah aktif pada komputer pengguna dengan cara menekan tombol power pada komputer atau memaksa komputer untuk menghentikan pengantar aplikasi komputer 14 prosesnya. Namun jika sistem DOS masih aktif di perangkat pengguna, penutupan sistem Windows dilakukan dengan cara mengetikkan exit pada DOS prompt atau pada CMD tersebut. B. Unix lahir diawali pada saat grup penelitian yang berasal dari NTAT, Bell Laboratories, General Electric and Massachusetts Institute of Technology bekerjasama di bawah proyek Multiplex Information Computing System pada tahun 1968. Novel, sistem operasi Novel yang kepanjangan dari sistem operasi Novel Network, dibuat pertama kali untuk menggantikan sistem operasi Unix. Dan Microsoft Windows. Microsoft Corporation merupakan organisasi yang pertama kali menggunakan Microsoft Windows. Awalnya Windows tidak dapat digunakan dalam sebuah sistem operasi karena dalam menjalankannya Windows masih harus bergantung pada DOS. Macintosh. Apple Corporation merupakan perusahaan yang pertama kali mengeluarkan sistem operasi Macintosh. Sistem operasi ini ditujukan hanya untuk komputer yang digunakan untuk kegiatan desain grafis atau dikenal dengan istilah GUI, Graphic User Interface, dan ada juga di antara sistem lainnya seperti Linux dan terpecah menjadi beberapa bagian seperti Ubuntu, Debian, Arch Linux dan lainnya. Dan weekend. Selanjutnya pada bab 2 kita akan membahas mengenai Microsoft 2019. Terdapat 3 submateri pada bab kali ini. Yang pertama ada menerapkan dasar-dasar Excel 2019, Word 2019, dan PowerPoint 2019. Yang kedua ada menjelaskan
Fungsi dari Excel 2019, Word 2019, dan PowerPoint 2019. Dan yang terakhir ada mengetahui dan menjelaskan perbedaan dari Excel 2019, Word 2019, dan PowerPoint 2019. Yang pertama, menerapkan dasar-dasar Microsoft Excel 2019, Word, dan PowerPoint 2019. Yang pertama ada Excel. Dasar-dasar Microsoft Excel 2019 adalah program atau aplikasi bagian dari paket Microsoft Office. Excel memiliki fungsi dalam pengelolaan angka berbasis spreadsheet yang berisi baris serta kolom dalam menjalankan perintah. Berikut langkah-langkah untuk memulai Microsoft Excel. Pertama, klik 2 kali icon Excel 2019 pada desktop komputer atau laptop. Atau yang kedua, klik icon Windows di pojok kiri bawah, lalu klik pilih, lalu search Excel dan klik. Kemudian pilih blank workbook-nya. Setelah itu akan muncul lembar kerja Excel seperti pada layar di laptop. Merupakan gambar dari Book 1 yang terletak di tengah-tengah paling atas atau disebut judul workbook. Yang kedua ada Quick Access Toolbar, memiliki kegunaan untuk menampilkan perintah pada Microsoft Excel serta dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Terletak di pojok kiri atas yaitu gambar save, back, rumus. Yang ketiga ada kontrol jendela. Kontrol jendela memiliki fungsi dalam proses pengaturan tampilan jendela Microsoft Excel, meminimalkan, memaksimalkan, serta melakukan penutupan pada jendela Microsoft Excel. Terletak di pojok kanan atas. Yang keempat ada menu bar. Menu bar merupakan sekumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon merupakan tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Masing-masing command button memiliki fungsi-fungsi tertentu. Letaknya ada di tengah-tengah. Yang kelima ada namanya name box atau kotak nama. Memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel atau sel yang sedang aktif. Letaknya ada di tengah pojok kiri. Yang keenam ada formula bar. Formula bar memiliki fungsi memberikan formula pada sel atau sel yang sedang aktif. Letaknya ada di bawah ribbon. Yang ketujuh ada kolom atau kolom, memiliki fungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasikan dengan huruf A sampai XFD. Yang kedelapan ada row atau baris. Kedelapan ada row atau baris, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasikan dengan angka 1 sampai 104856, yaitu secara vertikal ke bawah. Yang kesembilan ada sel aktif. Sel aktif yang berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Letaknya ada di mana pointer atau kolom yang kita klik, disitulah sel aktif. Yang ke-10 ada namanya tab worksheet, memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Letaknya ada di pojok bawah kiri. Lalu kemudian 11 ada lembar kerja Excel, adalah semua sel atau sel yang ditampilkan pada workbook. Lembar kerja Excel itu yang kita sedang buka sekarang, ya.
ke-12 ada yang namanya horizontal scroll bar, memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Letaknya ada di bawah sebelah tab worksheet. Yang ke-13 ada yang namanya vertical scroll bar, memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Letaknya ada di sebelah kanan. Perbedaannya horizontal dan vertikal adalah kalau horizontal itu untuk menggeser lembar kerja kita dari A sampai dengan abjad selanjutnya, sedangkan untuk secara vertikal itu untuk menggeser lembar kerja dari nomor 1 sampai dengan baris ke berapa yang kita inginkan. Ingat ya, kalau horizontal itu menggeser kolom, sedangkan vertikal untuk menggeser baris. Yang kemudian ke-14 ada back view, memiliki fungsi untuk merubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Letaknya ada di pojok bawah kanan, di bawahnya horizontal scroll bar. Yang ke-15 ada yang namanya status bar, memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan penggunanya. Letaknya ada di samping tab worksheet sebelah kiri atau di pojok bawah sebelah kiri. Setelah membuka blank dokumen, akan muncul tampilan seperti di layar. Ini merupakan lembar kerja, di mana setiap icon memiliki fungsinya masing-masing. Dari Quick Access Toolbar, judul dokumen, ribbon, tempat mengetik atau workspace, status bar, page view, dan zoom, merupakan bagian dari Microsoft Office itu sendiri. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, kumpulan tombol untuk membuka dokumen baru, new, menyimpan, save, mengirim email atau email, mengembalikan ke aktivitas sebelumnya, undo, membuat tabel, draw table, dan sebagainya. Yang kedua ada judul dokumen atau title bar. Ini terletak di bagian atas tengah lembar kerja, di mana berisi judul dokumen yang tertulis. Yang ketiga ada ribbon, terdiri dari tab home sampai share di pojok kanan. Ini merupakan bagian yang sangat penting untuk melakukan pembuatan dokumen. Yang ketiga ada yang keempat ada beberapa tab dalam ribbon seperti tab home, tab insert, tab layout, tab view, tab nitro PDF. Dan yang kelima ada tempat mengetik workspace, memiliki fungsi sebagai kertas untuk menulis dokumen, untuk merubah jenis huruf, font, ukuran huruf, menambahkan gambar, maka bisa mencarinya pada grup yang terdapat dalam ribbon. Dan yang keenam ada status bar, memiliki fungsi menampilkan keterangan seperti jumlah halaman, jumlah kata yang sudah diketik, bahasa yang digunakan untuk mengetik. Biasanya terdapat pada kiri bagian bawah lembar kerja. Dan yang terakhir ada page view dan zoom, memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen dalam bentuk buku atau read mode, dalam bentuk layout, atau dalam bentuk web. Pada bagian zoom, Anda bisa membesarkan atau mengecilkan naskah dokumen. Tidak jauh berbeda pada lembar kerja Excel dan Word, pada PowerPoint terdapat beberapa icon-icon yang berguna dalam membuat dan mengedit presentasi. Dari ada yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Yang kedua ada ribbon, tab group tools atau penjelajah pita. Yang ketiga ada tools kontekstual. Dan beberapa
menu-menu yang bisa digunakan dalam mengedit presentasi. Yang pertama ada Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat, memiliki fungsi untuk melakukan pengumpulan terhadap perintah-perintah favorit yang bisa diedit oleh pengguna. Ini terdapat pada kiri atas lembar kerja. Dan kedua ada Ribbon Tab Group Tools atau penjelajah pita, memiliki fungsi untuk mengedit materi slide. Terletak pada bagian tengah atas lembar kerja. Dan yang ketiga ada Tools Kontekstual, merupakan tool tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengedit suatu objek. Macam-macam tab. Di sini terdapat beberapa tab, di antaranya ada tab Home atau beranda tab, yang kedua ada tab Insert atau sisipkan, yang ketiga ada tab Design atau desain, yang keempat ada tab Transition atau transisi, dan yang kelima ada tab Animation atau animasi, dan keenam ada tab Slideshow atau peragaan, dan ketujuh ada tab Preview atau tinjau, kedelapan ada tab View atau tampilan, dan yang terakhir ada tab Tools atau alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Isnaini Jana. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu menjelaskan fungsi Microsoft Excel 2019, Word 2019, dan juga Microsoft PowerPoint 2019. Jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan poin yang pertama, yaitu menerapkan dasar-dasar Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga PowerPoint. Dan yang poin kedua di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Microsoft Excel 2019, Microsoft Word, dan juga PowerPoint 2019. Jadi di sini poin yang pertama yaitu fungsi Microsoft Excel. Microsoft Excel yaitu sebagai alat utama dalam pengolahan angka. Pengolahan angka yaitu di sini Microsoft Excel dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, yaitu contohnya sebagai melakukan pembuatan, pengeditan, mengurutkan data hingga melakukan peringkasan data, atau menghitung aritmatika dan statistika. Fungsinya juga di sini digunakan dalam menyelesaikan soal-soal logika serta matematika, atau pembuatan grafik serta diagram. Atau di sini juga fungsi Microsoft Excel bisa menganalisa dan menganalisa perhitungan dan pengolahan pinjaman, investasi, dan sebagainya. Atau bisa menyusun daftar hadir dan merekap nilai oleh pihak sekolah, contohnya pihak sekolah dan universitas. Atau juga di sini bisa menghitung hasil sebuah penelitian. Itu merupakan fungsi dari Microsoft Excel. Dan yang poin kedua yaitu di sini fungsi Microsoft Word. Fungsi utama Microsoft Word yaitu mengolah kata sehingga semua pekerjaan terkait dengan mengolah kata dapat dengan mudah dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Word. Atau di sini disebutkan ada beberapa fungsi Microsoft Word, yaitu yang pertama pembuatan surat menyurat, yang kedua pembuatan dokumen, yang ketiga pembuatan dokumen dengan berbagai variasi, dan yang keempat penambah gambar pada dokumen, atau yang kelima pembuatan tabel. Itu merupakan fungsi dari Microsoft Word. Dan yang ketiga yaitu fungsi PowerPoint. Fungsi PowerPoint yaitu sebagai sarana untuk mempermudah pengguna dalam membuat dan melakukan presentasi, atau juga bisa PowerPoint di sini melakukan pembuatan bahan-bahan yang digunakan untuk presentasi atau yang tadi disebutkan itu. Dan yang poin kedua yaitu mempermudah penguatan, pengaturan, dan pencetakan slides atau penyediaan bahan ajar sehingga dapat mudah dipahami oleh audiens. Atau di sini juga dijelaskan fungsi PowerPoint yaitu menghemat penggunaan kertas karena presentasi dilakukan menggunakan soft file dan tidak perlu mencatat.
atau juga yang terakhir yaitu memberikan motivasi dan inspirasi kepada para pendengar sehingga tujuan presentasi dapat ditangkap dengan baik dan mudah dipahami. Itu merupakan fungsi dari PowerPoint. Selanjutnya, yang di poin ketiga yaitu mengetahui perbedaan Microsoft Office 2019 dan juga 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu mengetahui perbedaan Microsoft Office 2019 dan juga 2016. Ada beberapa perbedaan yang tampak pada tampilan awal Microsoft Office. Jika di sini menggunakan Microsoft Office 2016, tampilan awalnya hanya menampilkan tulisan dan logo Microsoft aja. Sedangkan jika menggunakan Microsoft Office 2019, tampilan awalnya akan menampilkan tulisan dan logo Microsoft. Jadi itu merupakan perbedaan antara Microsoft Office 2019 dan juga 2016. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.